Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hanifatur Rahmah, CGP Angkatan 7, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dengan model refleksi 4P. Refleksi ini saya sajikan dengan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama mempelajari modul 1.1 sebagai dasar menjadi seorang pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ketika mempelajari filosofi pemikiran KHD, saya tertarik dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian, mempelajari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan momen yang paling menantang bagi saya adalah melaksanakan tes nyata sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, menyelesaikan tugas di AFS yang dibatasi dalam waktu. Kemudian harus senantiasa berpikir kreatif untuk menyelesaikan tugas yang ada dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang relevan. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu menghamba kepada murid, di mana dalam pendidikan haruslah berpusat pada murid, menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Menghamba pada murid erat kaitannya dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Kemudian, pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan kejatuhan bulan. Bulan di sini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa karena saya diberi kesempatan mengikuti pendidikan calon guru penggerak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Saya sangat bersyukur dan bahagia mendapatkan kesempatan tersebut. Sebagai seorang pendidik, saya harus terus belajar untuk mengembangkan diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan pada setiap materi dan termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi dengan rekan sejawat di sekolah. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah guru sebagai pusat pembelajaran. Memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah siswa duduk rapi, diam, dan mendengarkan. Saya mengedepankan penilaian ranah kognitif, yaitu dengan menyelesaikan materi sesuai target dan adanya KKM yang harus dicapai. Kemudian, saya jarang merefleksi pembelajaran yang telah saya capai dan kurangnya kolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu berinovasi agar pembelajaran yang dilaksanakan menyenangkan dan menarik, mewujudkan ketercapaiannya merdeka belajar, yaitu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, merefleksi dan membuat tindak lanjut dari setiap pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian mendorong kolaborasi dengan teman sejawat, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang ketiga yaitu penerapan atau rencana ke depan. Rencana pengembangan diri yang akan saya laksanakan mulai dari sekarang adalah berpihak kepada murid, bersikap pamong atau menuntun. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, membantu murid untuk belajar secara mandiri, menyediakan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang positif serta bermakna, mengutamakan perkembangan murid dan berpihak kepada murid,
agar murid dapat menggapai cita-citanya, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah mandiri. Saya akan meningkatkan kompetensi diri saya melalui pengalaman diri, memiliki inisiatif untuk bergerak, dan motivasi diri. Penerapan yang ketiga yaitu kolaborasi. Saya akan berupaya membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran, mampu bekerja sama dengan komunitas seperti. Kemudian, refleksi. Berpikir terbuka dan merefleksi diri akan kekurangan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Nilai-nilai guru penggerak yang ingin saya miliki selanjutnya adalah inovatif, menciptakan hal-hal baru berupa metode, strategi, ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan terus berkarya. Selanjutnya, saya akan berupaya meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dengan mengikuti diklat, seminar, ataupun pelatihan yang ada. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.